Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Putri dengan NIM 24233025. Di sini saya akan mempresentasikan materi minggu ke-13, yaitu tentang obligasi dan saham. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat kontrak utang jangka panjang yang diterbitkan emiten pemerintah perusahaan yang diwajibkan pembayaran bunga interest secara periodik dan pelunasan pokok prekapital kepada investor pada saat jatuh tempo. Penerbitan obligasi yaitu pemerintah, perusahaan, dan pemerintah daerah dan asing atau internasional. Selanjutnya, karakteristik obligasi. Yang pertama yaitu nilai nominal, nilai pokok yang akan diterima saat jatuh tempo. Yang kedua, tingkat bunga yang dibayar setiap periode. Yang ketiga, waktu jatuh tempo. Yang keempat, hak penerbit un- untuk melunasi lebih cepat. Yang ke yang keempat, cadang pelunasan. Selanjutnya, penilaian obligasi. Nilai obligasi present value dari seluruh arus kas yaitu pembayaran bunga atau kupon ditambah nilai nominal pada jatuh tempo. Secara umum, FB sama dengan PF kupon tambah PF nilai nominal. Nilai obligasi merupakan perbandingan terbalik dengan tingkat suku bunga pasar. Suku Suku bunga naik, harga obligasi turun. Suku bunga turun, harga obligasi naik. Resiko obligasi yaitu interest risiko turun saat suku bunga naik. Yang kedua, risiko bunga ulangan lebih rendah saat suku bunga turun. Selanjutnya, risiko emiten gagal bayar dan obligasi sharing diperdagangkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas sebagian aset perusahaan. Investor memproduksi keuntungan berupa hak kepemilikan kontrol voting ring, dividen, capital gain. Hak-hak investor saham yaitu ikut menentukan kebijakan perusahaan dan hak membeli saham harus lebih dulu untuk mencegah ilusi nilai dan hilangnya kontrol. Selanjutnya, pasar saham berdasarkan kepemilikan perusahaan. Saham dimiliki kelompok kecil, perusahaan terbuka, berdasarkan sanksinya yaitu penjualan perdana, pasar primer, saham dijual dari emiten ke investor, pasar sekunder antar jenis nilai saham, nilai buku, modal sendiri, jumlah lembar saham beredar, nilai pasar market, harga di pasar saham. Yang terakhir, nilai intrinsik, yaitu PF dari semua cash flow masa depan. Kesimpulan presentasi ini yaitu saham dan obligasi merupakan dua instrumen utama dalam pasar modal yang memiliki karakteristik serta tujuan investasi berbeda. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang memberikan pendapat tetap berupa kupon dan pelunasan pokok, di mana nilainya dipengaruhi oleh perubahan suku bunga serta risiko seperti internet rate risk, rekumen, default risk, dan liquidity risk. Sementara itu, saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang memberi potensi keuntungan melalui dividen dan capital gain. Dan penilaian dilakukan berdasarkan nilai intrinsik penggunaan modal, pertumbuhan dividen seperti zero cost dan supernormal. Kedua instrumen tersebut sama-sama dipengaruhi oleh kondisi perusahaan, ekonomi mikro, serta permintaan dan penawaran pasar, sehingga investor perlu memahami risiko
retur, serta berkarakter masing-masing untuk membuat keputusan investasi optimal. Sekian presentasi materi ketiga. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.